Ibaratkan peribahasa air susu dibalas air tuba nih guys. Kisah Pak Agus Salim ini masih terus-menerus jadi pembahasan warganet ya. Kini Pak Agus yang merupakan korban penyiraman air keras oleh karyawannya sendiri seperti membalikkan keadaan guys. Seolah Teh Novi yang sudah membantunya tapi justru disebut jahat dan kejam. Nah, kalian bingung kan dengernya? Sama, aku juga bingung. Bisa-bisanya ada orang yang niat bantuin malah diancam guys. Sampai-sampai mau dibawa ke ranah hukum. Buset dah, ngeri abangku. Bahkan ya guys, saking geramnya warganet sama Pak Agus ini, sampai ada yang buatin konten gimana reaksi Pak Agus sebelum mendapatkan uang 1,5 M dan setelahnya ternyata jauh beda ya guys. Dan parahnya lagi, tabiat Pak Agus ini terbongkar melalui Instagram story rekan kerjanya. Wah, tampak semakin seru sekali ya drama ini. Langsung aja mari kita bahas. Hello everyone, welcome back to Media Project. As always, kita bakal ngebahas apa yang lagi viral di media sosial. Kisah Pak Agus korban penyiraman air keras oleh karyawannya sendiri semakin rame aja ya di media sosial. Gimana nggak menarik perhatian warganet? Apalagi yang udah ikut donasi ya, pasti merasa kecewa banget kalau tahu uang amanah itu dipakai tidak sesuai dengan apa yang udah diumumin ke publik. Dan dibuat semakin gregetan karena dari banyaknya komentar netizen yang tampak menyadarkan Pak Agus, itu Pak Agus sendiri malah ngotot dan lapor balik Teh Novi. Karena dari banyaknya komentar netizen yang tampak menyadarkan Pak Agus tentang apa yang telah terjadi, Pak Agus ini justru malah ngotot dan laporkan balik Teh Novi yang katanya itu udah menginjak harga dirinya. Apalagi nih ya guys, keselnya itu reaksi Pak Agus jauh beda sama sebelum dapat bantuan. Beda banget sama sekarang udah pegang uang 1,5 M itu guys. Ini aku lansir dari akun TikTok cerita viral ya. Tanya Agus kepengen cepet-cepet dilayanin, cuman Agus kepengen tuh, Agus kan keadaannya beda dari pasien-pasien lain, dikit-dikit panas. Agus mohon banget jangan sampai lama banget Agus nunggu perawatannya yang Agus inginkan. Tolong perhatiannya untuk Bapak Negara. Tolong Agus, bantu Agus. Karena kan mata Agus emang udah diponis karena mau dikasih mata buatan. Ya udah nggak bisa sekali sama sekali semangat saya melihat Agus mau balik ke Aceh. Bentar dulu, belum boleh kan, belum sidang, belum selesai. Nggak apa-apa Wawa, biarin aja. Agus udah maafin kesalahan dia, biarin Wawa. Agus, biarin. Ini pun karena lisan Agus sendiri yang berbuat seperti itu, gitu kan. nggak boleh kalau Cuman sidang. Agus kepengen Agus menggunakan uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus sama istri Agus. Boleh Agus ambil gitu ketika nanti Agus pulang ke Aceh. Agus minta tolong sama Bapak Farhan, jangan pernah bawa-bawa Bapak Deddy Sunarko, karena dia orang sangat baik. Di sana memperlihatkan kalau Pak Agus ini memang sangat ingin berjuang demi kesehatannya. Dia sampai minta tolong loh guys, dibantu untuk perawatannya biar dapat pelayanan dari rumah sakit yang terbaik. Pokoknya ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik guys. Dengan ekspresi yang sangat miris, itu dia ungkapkan di depan Teh Novi. Tapi kok beda jauh ya sama realitanya sekarang yang lagi beredar ini. Makin kesini makin membagongkan ya Pak Agus ini. Awalnya dia pengen pengobatan yang terbaik, semangat banget mau sembuh. Sekarang malah pasrah. Udah ada dana malah dipakai keperluan lain. Apalagi berobatnya masih pakai BPJS. Itu maksudnya gimana ya Pak? Lupa kalau udah minta bantuan kemarin. Segala bilang Teh Novi orang yang kejam dan jahat. Padahal kan Teh Novi ini yang udah buka jalan bantuan untuk Pak Agus. Ini maksudnya gimana toh? Sebenarnya Pak Agus maunya yang gimana sih? Udah dibantu loh Pak. Bahkan ya guys, sampai ada sosok yang speak up tentang kelakuannya Pak Agus. Dia bernama Akyar yang mengaku sebagai rekan kerjanya Pak Agus sendiri. Nah, sama si Akyar ini dibongkarlah semua tabiat Pak Agus melalui Instagram story-nya guys. Ini dilansir dari Instagram Akyar_mmd1717. Oke, gue bakal speak
up gimana tentang Mas A ini. Mas A itu posisinya sebagai kepala waiters, saya asisten kepala waitersnya. Dari awal saya kerja bareng dia, emang Mas A itu kalau negur bawahannya bikin sakit hati. Dia selalu pengen dihargai sebagai atasan dan gak pernah bisa menghargai anak buahnya. Seperti saya, emang Mas A ini kalau soal berbicara emang manis banget mulutnya, pinter cari perhatian ke bos. Banyak banget karyawan yang resign gara-gara sifat dia. Sudah banyak memutus rezeki orang kerja di situ. Saya saksinya sendiri, sudah 5-10 karyawan yang milih resign dikarenakan Mas A. Cuma saya yang mampu bertahan selama 1 tahun lebih menghadapi sikap dia yang gampang emosi, gak mau kalah. Oke, mungkin kalian beranggapan, emang anak muda zaman sekarang kalau kerja ditegur gampang sakit hatinya. Banyak kasir perempuan yang dibikin nangis sama dia. Cara dia negur itu tidak biasa, ngebentak, kasar ngomongnya. Ketika diaduin ke manajer, pinter banget, astagfirullah, ngomongnya manis banget. Cara dia ngomong ke manajer, sampai akhirnya saya juga nyerah ngadepin sifat dia dan lebih memilih resign demi kebaikan mental. Please jangan langsung judge si Aji jahat. Oke, emang perbuatan Aji tidak baik sampai harus nyiram air keras ke Mas A. Tapi yang perlu kalian tahu, kalau saya tidak sabar menghadapi atasan kayak gitu, mungkin akan ngelakuin hal yang sama. Ingat ya, Mas A itu paling gak mau disalahkan, pokoknya dia ngerasa pengen paling bener. Saya cerita gini tidak ngarang, emang faktanya seperti itu. Selama setahun saya kerja bareng Mas A, masih banyak lagi sebenarnya, cuma lebih ke arah privasi tentang dia dan istrinya. Cuman saya aja yang tahu. Untuk saat ini cuma ini yang bisa saya sampaikan. Saya nggak tega sebenarnya ngomong gini, takut berbalik ke saya sendiri. Semoga kalian bisa paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Ini hanya sebagian, tidak semua saya ceritakan. Banyak lagi kejelekannya, mungkin nanti ada yang nanya contoh dia marah seperti apa. Susah banget, susah untuk diceritakan gini. Sekali lagi saya tidak ada niatan menjatuhkan, saya hanya berbicara sesuai fakta. Wah, gila sih. Ternyata benar Pak Agus ini orangnya nggak mau disalahin. Banyak warganet yang bilang kalau ada sebab, ada akibat. Jangan-jangan apa yang disampaikan sama Mas Akyar ini bener. Aji itu nggak kuat nanggung sakit hatinya, makanya dia siram Pak Agus pakai air keras. Tapi kita nggak tahu juga ya guys kebenaran yang sebenar-benarnya. Ini baru kesaksian dan belum ada validasi tentang hal itu. Entahlah guys gimana kelanjutannya setelah ini. Tapi jadi pembelajaran aja ya buat kita semua. Jangan sampai kalau misalnya lagi menggalang dana, uang amanah yang udah kita dapetin itu digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diumumkan pada saat menggalang dana. Apalagi sampai bikin orang nyesel buat donasi. Jangan ya guys ya, nanti jatuhnya kita minum etika kalau kayak gitu. Nah, kalau menurut kalian tentang apa yang udah kita bahas kali ini gimana guys? Aku mau tahu pendapat kalian tentang pembahasan ini. So please tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. And by the way, segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Midday Project. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Midday Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye-bye.